Selama lebih dari 100 tahun, listrik udah jadi bagian dari kehidupan manusia. Mulai dari lampu, HP, bahkan sekarang pun udah ada mobil listrik. Tapi gimana sebenarnya listrik ini bekerja? Halo, Assalamualaikum. Ini adalah video pertama dari segmen Belajar Materi Kimia. Di segmen ini, kakak bakal bahas berbagai bab di kimia SMA dengan cara yang sesantai dan semenarik mungkin, yang hopefully bisa bantu buat kamu belajar di kelas nanti. Nah, di video pertama ini kita bakal bahas materi kelas 10 tentang struktur atom. Ruang lingkup dan alur materi video ini kakak sesuaikan dengan kurikulum Merdeka. Dan semua sumber buku, jurnal, dan referensi lainnya bisa kamu baca di deskripsi di bawah. Oke? Sekarang, ayo kita masuk ke materinya. Jauh beribu-ribu tahun yang lalu, di sekitar tahun 400 sampai 300 sebelum Masehi, ada perbedaan pandangan yang jauh bertentangan di antara para filsuf. Waktu itu, Demokritus mengusulkan teori bahwa semua materi, semua zat di dunia ini kalau dibagi terus-menerus akan menghasilkan suatu partikel yang nggak bakal bisa dibagi lagi. Partikel terkecil ini dia sebut atom, yaitu sebuah benda padat yang nggak bisa dihancurkan dan terlalu kecil buat dilihat. Ada beberapa filsuf yang mendukung teori Demokritus, tapi banyak juga yang menentang nih. Salah satunya filsuf berpengaruh pada masa itu, Aristoteles. Aristoteles dan pendukungnya percaya bahwa semua materi di dunia ini bisa dibagi terus-menerus tanpa batas, atau istilah lainnya, kontinu. Karena dirasa teori Demokritus kurang logis, jadi sebagian filsuf Yunani waktu itu menolak teori Demokritus. Beratus-ratus tahun kemudian, sekitar abad ke-18, setelah ilmu pengetahuan dipelajari dengan lebih sistematis dan didukung dengan berbagai eksperimen, seorang ilmuwan bernama John Dalton memperkenalkan kembali konsep tentang teori atom. Beberapa poin penting tentang atom yang dikemukakan Dalton yaitu 1. Atom merupakan bagian terkecil dari materi yang nggak bisa dibagi lagi. 2. Atom dari unsur yang sejenis itu identik atau sama, sedangkan atom dari unsur yang beda itu juga beda. Nah, ini maksudnya kalau kamu punya emas murni, maka atom-atom penyusun dari emas itu sama. Tapi kalau kamu punya besi, maka atom besi itu bakal beda dari atom emas. Gitu ya, lanjut. 3. Suatu atom tertentu nggak bisa diubah jadi atom yang lain. Maksudnya, kalau kita punya atom besi, menurut dia selamanya nggak akan bisa diubah jadi atom emas. 4. Atom-atom yang bersenyawa dalam molekul punya perbandingan tertentu dan jumlah massa keseluruhannya itu tetap. Jumlah massa atom-atom sebelum dan sesudah bersenyawa itu juga sama. 5. Kalau ada dua jenis atom membentuk dua macam senyawa atau lebih, maka atom-atom yang sama di kedua senyawa itu bakal punya perbandingan yang sederhana. Nah, untuk 2 poin terakhir ini, kalau kamu sekarang nggak nangkep maksudnya gimana, tenang. We'll get into it later. Nanti bakal dibahas di bab selanjutnya, masih di kelas 10. 2 poin ini bakal dibahas lagi dengan lebih jelas. Oh ya, info tambahan. Pada waktu itu, Dalton juga ngebayangin bahwa atom itu seolah-olah bola padat atau bola pejal, kayak biliar gitu, tapi ukurannya sangat-sangat kecil. Lanjut, waktu terus berjalan dan semakin banyak ilmuwan yang tertarik meneliti atom ini. Di tahun 1904, seorang fisikawan bernama J.J. Thomson ngelakuin eksperimen pakai tabung sinar katoda. Gini setup alat dia. Jadi ada tabung kaca gitu yang di dalamnya ada katoda dan anoda yang dihubungin ke sumber listrik tegangan tinggi. Ketika alat itu dinyalain, bakal keluar sinar yang mengarah lurus dari katoda ke anoda, terus tembus lurus sampai ke ujung tabung. Nah, karena dia pengen tahu nih sinar katoda ini apa, dia kasih deh tuh lempeng-lempeng bermuatan positif dan negatif di sekitar tabung itu. Dan, boom! Ternyata sinar yang tadinya lurus malah jadi belok ke arah lempeng yang bermuatan positif. Dia coba gonta-ganti logam katodanya, tapi hasilnya selalu begitu. Nah, dari situ dia jadi mikir, oh, berarti sinar katoda ini bermuatan negatif. Make sense dong? Karena tadi dia tertarik ke arah lempeng yang positif. Lanjut. Karena hasil eksperimennya selalu sama apapun logam katoda yang dipakai, dan dia tahu kalau sinar katoda itu masanya sangat-sangat kecil, jadi dia tarik kesimpulan bahwa atom dari unsur apapun selalu punya partikel yang lebih kecil lagi dan muatannya negatif. Nah, partikel yang lebih kecil dari atom ini, atau istilahnya partikel subatom, dinamain elektron. Dari eksperimen ini, Thomson berhasil ngusulin model atom yang baru, yang kita kenal dengan model atom roti kismis. Jadi gini, menurut Thomson, ibaratkan kismis yang tersebar di dalam roti, elektron itu tersebar di dalam sebuah bola pejal yang keseluruhannya disebut atom.
Nah, karena atom itu muatannya netral, sedangkan elektron tadi muatannya negatif, berarti konsekuensinya, si bola pejal ini haruslah mengandung listrik bermuatan positif. Lanjut lagi, beberapa tahun setelah model Thomson diusulkan tadi, tepatnya di tahun 1911, muridnya Thomson yang juga seorang fisikawan bernama Ernest Rutherford melakukan eksperimen buat menguji model atom dari gurunya. Gini setup alat dia. Jadi di sini Rutherford menempatkan unsur radium yang bakal mancarin sinar alfa ke lempeng emas tipis, yang hasil pancarannya bakal ditangkap nih sama lembaran zinc sulfida atau ZNS yang melingkari lempeng emasnya. Side note, Rutherford sebelumnya udah meneliti bahkan menemukan sinar alfa. Ini kamu ingat baik-baik ya. Sinar alfa itu partikelnya bermuatan positif. Nah, dilaksanakanlah eksperimen itu, dan ternyata sebagian besar partikel alfa yang ditembakkan itu nembus lempeng emasnya. Tapi, selalu ada sebagian kecil partikel alfa yang dibelokin, bahkan dipantulin. Nah, Rutherford dibuat bingung nih sama hasil ini, karena kalau iya atom itu kayak roti kismis, harusnya nggak ada tuh partikel alfa yang dibelokin, apalagi sampai mantul balik. Seolah-olah dia nabrak sesuatu yang padat, dan tolakannya itu besar banget. Dari sini Rutherford benar-benar ubah persepsi dia tentang atom. Pertama, kalau sebagian besar partikel alfa itu bisa nembus, berarti sebagian besar dari atom itu ruang kosong, bukan benda padat sepenuhnya. Kedua, karena ada partikel alfa yang sampai bisa dipantulin, berarti persebaran muatan positif di dalam atom itu nggak merata, melainkan terkumpul di titik tertentu atau istilahnya terkonsentrasi. Nah, karena muatan positif ini terkonsentrasi, jadi pas ditabrak partikel alfa, gaya tolaknya itu bakal besar banget. Makanya bisa bikin mental. Sampai sini nangkep ya cara mikirnya Rutherford? Balik lagi ke eksperimennya nih. Si partikel muatan positif tadi dia sebut proton. Sedangkan titik ngumpulnya dia sebut inti atom. Dari eksperimen ini, Rutherford ngusulin model atom yang baru, di mana atom itu terdiri dari inti atom yang bermuatan positif dan elektron yang bermuatan negatif. Di antara inti atom dan elektron terdapat ruang hampa. Sebenarnya ada satu lagi poin yang diusulin sama Rutherford yang sempat ditolak tapi akhirnya terselamatkan lewat salah seorang muridnya yaitu Niels Bohr. Pakai teori kuantum, Bohr berhasil ngebuktiin dan akhirnya ngusulin model atom planetarium atau tata surya. Jadi gini, kamu tahu tata surya kita kan? Ada matahari, terus ada planet-planet yang muterin matahari di jalur-jalur melingkar yang disebut orbit. Nah, sama. Atom juga punya inti atom, terus ada elektron yang muterin inti atom di jalur-jalur melingkar yang juga disebut orbit. Sebenarnya usulan Bohr itu bukan cuma tentang orbit aja. Ada poin-poin lainnya yang juga penting, tapi nanti kita bahas di next video ya. Sekarang kakak ceritain dulu tentang penemuan James Chadwick yang akhirnya melengkapi model atom Bohr. Gini ceritanya. Jadi, setelah proton berhasil ditemukan sama Rutherford, ilmuwan ternyata masih belum puas nih. Karena masa atom hasil perhitungan itu beda dari hasil eksperimennya. Contohnya gini, atom hidrogen jumlah protonnya 1, sedangkan helium jumlah protonnya 2. BTW ini kamu ingat ya, elektron itu masanya ringan banget, jauh lebih ringan daripada proton. Jadi masa atom itu mostly ditentuin sama jumlah protonnya. Nah lanjut, karena perbandingan jumlah proton dari hidrogen dan helium itu 1:2, jadi ekspektasinya perbandingan masanya juga harusnya 1:2 dong. Tapi ternyata hasil eksperimen itu justru nunjukin kalau perbandingan massa hidrogen dan helium itu 1:4. Nah dari sini para ilmuwan itu menduga, atau lebih tepatnya mempostulatkan, pasti ada partikel subatom lain yang juga menyumbang massa atom. Dan inilah yang dibuktikan sama James Chadwick. Eksperimen James Chadwick konsepnya mirip dengan Rutherford. Jadi dia nembakin logam, di sini dia pakai logam beryllium yang bakal ditembakin sama partikel alfa, terus hasil pancarannya ditangkap sama parafin dan ada detektor proton di belakangnya. Hasilnya, ternyata ada radiasi berenergi tinggi yang ditangkap sama parafin dan diduga sebagai sinar gamma. Nah, lewat eksperimen lanjutan, diketahui kalau si sinar gamma yang dipancarin tadi itu adalah partikel netral yang punya massa sedikit lebih besar daripada massa proton. Nah, partikel ini dinamai neutron dan diidentifikasi sebagai partikel inti atom selain proton. Setelah itu apa? Dicobalah asumsi yang awal tadi. Jadi, selain proton, jumlah neutron juga diperhitungkan buat nentuin massa atom. Nah, karena diketahui hidrogen itu punya 1 proton dan 0 neutron, sedangkan helium punya 2 proton dan 2 neutron, jadi perbandingan massanya 1:4. Sesuai kan dengan hasil eksperimen yang awal tadi? Terjawablah teka-teki yang tadi dan diimprove lah model atom Bohr jadi begini. Proton dan neutron ada di inti atom, sedangkan elektron mengelilingi inti di orbitnya.
Nah, sekarang, kalau kamu perhatiin di sini, elektron itu punya jarak-jarak tertentu pas ngelilingin inti. Ada yang dekat dan ada yang jauh dari inti. Makin dekat jaraknya, makin kuat tarikan inti terhadap elektron. Sebaliknya, makin jauh jarak elektron, makin lemah tarikannya dan bikin elektron ini bakal gampang lepas dan jadi elektron bebas. Surprisingly, fenomena inilah yang jadi kunci gimana listrik itu bisa bekerja. Jadi, listrik bisa bekerja karena ada elektron bebas yang bergerak dari satu atom ke atom yang lain. Terus dari ujung kabel yang satu ke ujung yang lain. Nah, karena aliran listrik ini pada dasarnya adalah elektron yang bergerak, maka pemahaman tentang atom tuh jadi penting banget. Karena bakal nentuin material apa yang tepat dan kurang tepat buat dipakai buat ngalirin listrik ini. Secara teori, atom-atom yang mudah ngelewatin elektron bebas bakalan mudah juga nih buat ngalirin listrik. Contohnya, atom unsur tembaga. That's why salah satu material yang umum dipakai di kabel itu adalah tembaga. Oke, sebelum kita lanjut, ini kakak tunjukin dulu rangkuman sifat partikel subatom. Kamu perhatiin di sini ada yang absolut sama ada yang relatif. Yang absolut itu maksudnya nilai real dari hasil eksperimen, sedangkan yang relatif itu hasil perbandingan. Jadi nilai absolut dibandingin sama nilai absolut yang lain, atau nilai absolut dibandingin sama nilai tertentu, jadinya nilai relatif. Nah, untuk massa, ini ada poin yang harus banget kamu ingat. Jadi, kalau kita lagi ngomongin di level atomik, itu kan masanya kecil banget ya. Ini kita nggak lagi ngomongin telur ayam atau kelereng yang bisa ditimbang. Tapi kita lagi ngomongin atom yang dilihat pakai mata aja tuh nggak bisa. Jadi, buat menyatakan masanya, ilmuwan tuh sepakat buat pakai satuan massa yang khusus. Namanya satuan massa atom atau disingkat SMA. Satu SMA didapat dari 1/12 massa atom C12, ini kesepakatan, dan nilainya itu sekitar 1,66 kali 10 pangkat minus 24 gram. Jadi, untuk massa partikel subatom di sini, nilai absolutnya itu semua dibandingin sama angka tadi, buat bisa dinyatain dalam SMA. Misalnya, massa atom relatif proton itu jadi 1,01 SMA, neutron itu jadinya 1,01 SMA, sedangkan elektron itu kecil banget massa relatifnya. Oh iya, buat kamu yang penasaran sama SMA ini, nanti dibahas lebih lanjut sama Kak Dani ya. Sekarang kita lanjut dulu ke gimana cara kita menyatakan suatu atom, dan apalagi yang udah kita ketahui tentang atom ini. Suatu atom bisa dinyatakan dengan lambang atom, di mana ada simbol atom, bisa satu atau dua huruf, dan ada angka-angka di sebelah kirinya. Angka-angka ini apa? Well, yang bawah itu nomor atom, sedangkan yang atas itu adalah nomor massa. Nomor atom menyatakan jumlah proton, sedangkan nomor massa menyatakan jumlah proton ditambah jumlah neutron. Nah, dari lambang atom ini, kamu bisa tahu beberapa informasi. Yang pertama, unsur atom. Dari simbol atom C, kamu bisa tahu kalau itu karbon, He itu helium, Si itu silikon, dan lain sebagainya. Yang kedua, jumlah proton. Tahu dari mana? Tadi, dari nomor atom. Yang sebelah kiri, bawah. Kalau nomor atomnya 6, berarti jumlah protonnya juga 6. Yang ketiga, jumlah elektron. Sama dengan jumlah proton. Kalau kamu ingat tadi, waktu kita ngebahas eksperimen Thomson, atom itu bersifat netral atau muatan keseluruhannya itu 0. Artinya, kalau ada sejumlah proton di situ, ya harus ada elektron dengan jumlah yang sama buat mengimbanginya. Jadi kalau ada atom jumlah protonnya 6, ya elektronnya juga 6. Oke? Yang terakhir, jumlah neutron. Ini bisa didapetin dari nomor massa dikurangi nomor atom. Nih, kakak ingetin lagi ya. Nomor massa itu jumlah proton ditambah neutron. Sedangkan nomor atom itu jumlah protonnya aja. Jadi, kalau kamu mau tahu jumlah neutron suatu atom, ya tinggal nomor massa dikurangi nomor atom aja. Misal, kalau ada atom nomor massanya 23, nomor atomnya 11, ya jumlah neutronnya 23 kurang 11, sama dengan 12. Sekarang kakak tunjukin dulu contoh lambang atom yang lain, buat kamu resapi informasi-informasi yang tadi kakak jelasin. Oke, kita lanjut. Tadi kakak sempat cerita kalau elektron itu bisa lepas dari atom. Atau, atom itu bisa ngelepasin elektron. Well, ternyata bukan cuma ngelepasin, tapi atom juga bisa menerima elektron. Nah, kalau ini terjadi, maka atom itu nggak lagi bersifat netral dan partikelnya specifically kita sebut ion. Nah, ini kamu perhatiin ya. Kalau suatu atom ngelepasin elektron, dia bakal kekurangan elektron buat ngimbangin jumlah proton. Akibatnya, dia bakal jadi ion positif. Sebaliknya, kalau atom menerima elektron, dia bakal kelebihan elektron nih, dan jadi ion negatif. Ion positif disebut juga kation, sedangkan ion negatif disebut juga anion. Dan cara menyatakan ion masih sama, pakai lambang atom yang tadi, cuma di bagian atas kanan simbol atomnya itu ditambahin tanda positif atau negatif aja.
Yang harus hati-hati di sini adalah pas kamu mau nentuin jumlah elektronnya. Nih kakak jabarin ya, kalau ionnya positif, berarti dia habis ngelepasin elektron. Maka, jumlah elektronnya harus dikurangi sejumlah muatan ionnya. Tapi, kalau ionnya negatif, berarti dia habis menerima elektron. Maka jumlah elektronnya sekarang adalah jumlah elektron atom awal dia, ditambah sama muatan ionnya. Nih contohnya, atom Na jumlah elektronnya 11, tapi ion Na+, lihat nih, plus 1, artinya dia habis ngelepasin elektron sebanyak 1. Maka elektronnya sekarang adalah 11 dikurangi 1, sama dengan 10. Contoh lain, atom O jumlah elektronnya 8, tapi ion O2-, lihat nih, muatannya minus 2, artinya dia habis menerima 2 tambahan elektron. Maka jumlah elektronnya sekarang adalah 8 ditambah 2, sama dengan 10. Gitu. Nah, ini beberapa contoh lambang ion yang bisa kamu coba hitung jumlah proton, neutron, dan elektronnya. Oke, lanjut. Dan ini jadi bahasan terakhir di video ini. Atom unsur yang sama ternyata bisa punya beberapa variasi. Maksudnya gini, hidrogen yang punya nomor atom 1 ternyata di alam masanya bisa macam-macam. Ada yang 1, 2, dan 3. Ternyata hal ini terjadi karena atom-atom ini punya jumlah neutron yang beda-beda. Jadi walaupun sama-sama hidrogen, jumlah proton dan elektronnya sama, kalau jumlah neutronnya beda, ya masanya juga bakal beda. Fenomena ini kita sebut dengan isotop, yaitu unsur-unsur yang sama, punya jumlah proton dan elektron yang sama, tapi jumlah neutronnya itu beda, sehingga masanya juga berbeda. Nah, selain dari info lengkap massa atom, isotop juga bisa diidentifikasi dari lambang atomnya. Coba lihat nih contohnya. Atom-atom ini nomor atomnya sama, tapi nomor massanya beda. Makanya mereka isotop. Oh ya, kamu harus tahu kalau walaupun unsurnya sama, tapi masing-masing isotop itu jumlahnya nggak sama rata di alam. Isotop yang lebih stabil, jumlahnya bakal lebih banyak di alam, atau melimpah. Sedangkan isotop-isotop yang kurang stabil itu jarang, atau kelimpahannya itu sedikit di alam. Contohnya, hidrogen yang tadi. Isotop yang masanya 1, kelimpahannya sampai 99,98%. Jauh lebih besar daripada nilai kelimpahan isotop-isotop yang lain. Artinya, dia ini jumlahnya banyak banget dibandingin sama isotop-isotop hidrogen lainnya di alam. Gitu. Sebenarnya ada banyak unsur yang punya isotop, gak cuma hidrogen aja. Dan buat membedakan satu dengan yang lainnya, seringkali masing-masing isotop itu disebut dengan nama yang berbeda-beda. Misalnya, unsur hidrogen ini, yang masanya 1 kadang juga disebut protium, sedangkan yang masanya 2 dan 3 masing-masing disebut juga deuterium dan tritium. Adapun unsur lain, misalnya karbon, penyebutan masing-masing atom itu ditandain pakai nomor masanya. Jadi ada isotop karbon 12, karbon 13, dan karbon 14. Nah, sekarang pertanyaannya, apa nih manfaat isotop-isotop ini buat kita? Oh, banyak. Contohnya deuterium sama tritium yang tadi, dia dipakai buat bahan bakar reaksi fusi di dalam reaktor nuklir. Contoh lainnya, isotop karbon 14 atau C14 dipakai sampai hari ini di arkeologi buat mengetahui umur fosil manusia, hewan, maupun tumbuhan. Nah, ini seru banget pembahasannya kalau sampai ke cara ngitung umur suatu fosil, tapi detailnya baru bakal dibahas nanti di kelas 12. Untuk sekarang, kamu cukup ingat, terlepas dari perbedaan jumlah neutron yang jadi keunikan masing-masing isotop ini, karena jumlah elektronnya sama, jadi untuk hal-hal yang berkaitan sama reaksi kimia, isotop-isotop ini bakal punya sifat yang hampir sama. Oke, kita udah bahas materi struktur atom untuk part 1. Buat rangkuman, bisa kamu lihat di layar ya. Di part selanjutnya, kakak bakal ngejelasin tentang konfigurasi elektron, sistem periodik unsur, dan sifat-sifat unik yang teramati setelah ilmuwan tuh mencoba mengurutkan berbagai atom. So, stay tune to this channel. Tulis juga di kolom komentar kalau ada tambahan atau info lainnya yang seru terkait pembahasan ini. Dan let me know kalau kamu suka video kayak gini biar bisa kita lanjutin di bab-bab selanjutnya. Assalamualaikum. Bye!